Selamat pagi, saya Lisna Artaningsi SPD, guru SMA Negeri 1 Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sekaligus sebagai guru PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan saya, yaitu dengan materi alat pembayaran tunai, yaitu berupa uang. Mari kita saksikan bersama-sama proses pembelajaran yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Rengat Barat mengenai materi alat pembayaran tunai berupa uang. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yuk, ketua kelas tolong disiapkan. Rizky, siapkan. Ya, sudah. Berdoa, mulai. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, ada baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya, untuk 2, 3 Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nur Hadianto, Saya, Bu. Iya, Dimas. Hadir, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengulang kembali materi yang minggu lalu dan akan mengkaitkan apa sih kaitan minggu lalu dengan materi hari ini. Masih ingatkah kalian materi minggu lalu tentang apa? Sistem pembayaran. Kira-kira apa ya yang masih kalian ingat tentang sistem pembayaran itu? Ayo, siapa yang bisa? Saya. Tadi? Ya. Sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan suatu. Kita hari ini adalah alat pembayaran masih di KD 3.5, yaitu mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Ada fungsi-fungsi lainnya mengenai tentang uang. Setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian tahu apa sih fungsi uang tersebut. Tolong disimak video berikut ini. Kita perlu memahami fungsi rupiah sebagai nilai tukar dan cara mengelolanya. Misalnya, dengan bertransaksi dan berbelanja dengan bijak, berhemat, dan berinvestasi. Itu yang dimaksud paham rupiah. Apa sih uang? Selama ini sudah pernah memegang uang dan menggunakan uang? Ada yang bisa mendefinisikan apa itu uang? Uang? Apa ya uang? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengatakan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah. Jadi memang hanya berbentuk kertas, tapi sudah disahkan oleh negara. Tidak sembarang uang, mencetaknya tidak sembarang mencetak. Lalu selanjutnya, pengertian uang menurut para ahli ini ada salah satunya. Beliau mengatakan segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat penukaran. Ternyata uang itu bisa saja tidak hanya berbentuk uang kertas yang kita miliki tadi, tetapi kalau ada kesepakatan di antara masyarakat bahwa yuk kita menggunakan misalnya menggunakan kertas HVS ini menjadi uang. Kalau semuanya sepakat, lalu mengikuti syarat-syaratnya, maka boleh saja ini dijadikan menjadi uang, sehingga nantinya dia akan menjadi suatu bentuk alat pembayaran yang sah. Begitu. Itu tentang definisi uang. Lalu sejarah uang. Sudah terpikirkah kalian uang itu asalnya dari mana? Belum ya? Yang tahunya hanya menggunakan ada uang udah. Gitu. Jadi ternyata uang juga punya sejarah. Sejarahnya itu dimulai dari tahap barter. Pada tahun-tahun sebelumnya, manusia belum mengenal
adanya uang, yaitu mereka menukarkan barang yang satu dengan barang yang lainnya. Ibu punya garam, lalu berdasarkan nilainya uang terbagi menjadi dua, yaitu uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Contohnya, kok itu lagi Bu? Ya, artinya uang bernilai penuh adalah uang yang sesuai dengan jumlahnya. Bahannya ini dengan nilai nominalnya itu sama. Jika dihitung itu jumlahnya sama. Ini bahannya itu adalah 100.000 kalau dihitung-hitung. Satu lembarnya. Nah, ini tidak bernilai penuh. Walau jumlahnya kalau dihitung itu tidak 1.000. Begitu. Makanya dikatakan uang kertas itu adalah uang bernilai penuh, sedangkan uang logam tidak bernilai penuh. Gitu ya. Lalu dilihat lagi dari lembaga yang mengeluarkannya. Ada uang kartal dan ada uang giral. Nah, kita lihat yang mana uang kartal? Ini dia. Ini uang kartal. Yang Ibu keluarkan tadi atau yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu disebut dengan uang kartal. Sementara uang giral ini adalah seperti cek. Pakai cek itu disebut dengan uang giral. Sudah paham ya? Cek uang giral. Lalu selanjutnya, jenis uang berdasarkan kawasan berlakunya. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ada uang lokal, lalu ada uang regional, lalu ada uang internasional. Uang lokal ya uang kita sendiri. Apa uang kita? Rupiah. Lalu kalau uang regional, kawasan regional saja, yaitu Asia saja. Ini dia. Nah, ini rupiah untuk uang lokal, euro untuk regional kawasan Eropa, dolar untuk mata uang apa tadi? Internasional. Semua orang menggunakan dolar ketika ingin berpergian kemana-mana sebagai uang internasionalnya. Gitu ya. Lalu pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia juga harus pandai mengelola uang rupiah. Mengelola uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional. Jadi yang mengelola uang rupiah itu adalah Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia harus melihat apakah uang rupiahnya masih bisa layak digunakan atau tidak. Kalau tidak layak digunakan maka akan ditarik secara pelan-pelan. Seperti sekarang sudah ada mulai uang rupiah ya, yang baru ya. Nah, yang lama akan ditarik secara pelan-pelan, nanti akhirnya sampai tidak beredar lagi. Nah, tahap pengelolaan uang rupiah. Kalau Bank Indonesia mengelola uang dari pertama merencanakan uang rupiah. Bank Indonesia tidak boleh mencetak uang rupiah sebanyak-banyaknya, tidak boleh. Kalau dicetak sebanyak-banyaknya, nanti nilai uang rupiah kita. Baik, dari pembelajaran kita hari ini sudah paham ya apa itu uang, fungsi uang, bahkan pengaman rupiah seperti apa. Saya sudah paham. Oke, selanjutnya Ibu minta anak-anak Ibu semua duduk per kelompoknya. Kelompoknya dibagi menjadi berapa tadi? 4 kelompok, silakan. 4 kelompok, kelompok 1 di sini, silakan. Adi, kelompok 2 di tengah, kelompok 2 di tengah, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah sana dan kelompok 1 di Ayo.
pertemuan ini agar dapat menjadi pedoman dalam menjawab pertanyaan tadi. Berarti sudah ya? Sudah disimak ya? Sudah. Yang kedua, klasifikasikanlah gambar yang tersedia sesuai dengan jenisnya. Berarti di situ ada gambar, kamu klasifikasikan nantinya. Lalu yang ketiga, setelah mengklasifikasi berdasarkan apa tadi? Itu ada euro dipakai pada Eropa, internasional itu dolar dipakai kan di seluruh dunia kan. Mata uang apa sih yang uang internasional itu dolar. Sudah, oke, kalau begitu silakan kelompok 1. Yang lainnya sambil disimak. Di situ saja lah. Nah, yang lainnya, kelompok lainnya tolong disimak ya. Yang keras suaranya adik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali atau menjelaskan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di siang yang cerah ini, yang lumayan dingin di sini. Saya akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang klasifikasi uang berdasarkan nilai. Yaitu dia hanya berlaku pada negaranya sendiri atau pada daerahnya tersendiri. Kedua, regional, kawasannya mencakup lebih luas daripada lokal tadi ya, entah itu satu Eropa atau satu Asia, itu contohnya. Berikutnya internasional, yaitu digunakan oleh seluruh dunia. Untuk lokal, ini contohnya ada. Untuk kegiatan berikutnya, yaitu kita akan melakukan kegiatan penutup tetapi berupa evaluasi pembelajaran. Ibu akan memberikan kuis. Kalau tadi dia per kelompok, kali ini dia per individu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu dengan baik dan benar serta jelas, maka akan mendapatkan reward berupa, karena pelajarannya uang, jadi hari ini juga akan dapat uang. Siapa yang mau uang? Ya, boleh ya? Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing supaya tidak ada. Nah, kuisnya hanya 3 saja. Hanya 3 dan asli. Nah, siapa yang bisa menjawab dengan baik, benar serta jelas ya? Berarti ada kemungkinan 2 orang nanti yang kita pertaruhkan untuk mendapatkan uangnya. Pertanyaan yang bisa, dia tunjuk tangan dan lalu ini evaluasinya sudah. Berarti kita lanjut ke